Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema tugas Jibril setelah Rasulullah wafat. Dan bintang tamu kita ada Nisha Ahmad dan PT Menggelora. Tepuk tangan dong. PT Menggelora. PT Menggelora. Menggelora sekali seperti pagi hari ini. Kenapa namanya PT Menggelora? Sebenarnya itu kepanjangan. Apa PT itu? Menggelora itu Pemuda Terancam Menggelora. Dan kita singkat jadi PT karena seperti halnya pabrik yang selalu produksi, selalu nah kita selalu berkarya. 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 Ya. Kalian tidak akan terancam Tepuk tangan Menggelora kok dong. pastinya, Masya Allah. Jamaah, sebelum kita lanjut tahu hari ini ada yang spesial. Kita mau bagiin giveaway. Ustadz Maulana punya sesuatu yang spesial. Apa Ustadz? Nah, karena kita membahas tentang malaikat, Ya. maka aku kasih games. Games. Iya. Ustadz mau ngasih apa hadiahnya? Hadiahnya adalah Quran. Oke, kalau Ustadz ngasih Al-Quran, aku ngasih hijab dari istri saya, Fairuz Arafik. Maaf ya, bukan dari saya, soalnya saya belum berhijab. Ya, cocok lah. Satu menutup aurat, satu untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Baik, Kita cari. karena ada 3 grup ini, Ya. coba satu-satu yuk. Satu-satu. Perwakilan satu grup. Yang merah, yang kuning, yang pink. Satu Boleh cepat. langsung maju aja. Satu, ayo, sudah ada satu. Ayo. Cerita lagi Satu orang heboh. saja, Lagi kawin. nih. Heboh. Satu Udah ada. Coba. Udah ada. Coba. Nah. Iya, sudah cukup. Ayo, boleh. Oh nggak apa-apa, ayo cepet. Ceritanya lagi crowded banget. Ah. Silakan Ustadz Maulana. Pertanyaannya. Sebutkan 5 nama malaikat dan tugasnya. Angkat tangan. Angkatan. Oh itu dulu, itu Satu, dulu. nomor 2, nomor 3. Kalau dia sudah benar, maaf Anda tidak dapat. Ayo silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Izrail mencabut nyawa, Rokib kebaikan, Atid Kebaikan apa? keburukan. Udah cukup. Udah 5. Ibu sudah, maaf, Kenapa Ustadz? ibu sudah dapat. Masya Allah. Teman, terima kasih. Dan kalau Bu. begitu, Alhamdulillah. Ini yang berikutnya. Sekarang silakan Bu duduk. Yang berikutnya pertanyaan aku ya. ya Sebutkan 6 rukun iman. Dan kepada iman kepada malaikat itu iman yang keberapa? satu, Oh, kamu. 2. Ayo, kamu dulu. Rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. Ya. Iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada qadar dan qadar, Hey. iman kepada Ayo. iman kepada hari kiamat. Ganti. Yang ini ya. Gimana Ustadz? Ganti ya. Ibu, ayo Ibu. Percaya rukun iman ada 6. Percaya Ya. kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah, Ya. percaya kepada hari kiamat, Ah. percaya kepada Gimana? Tapi karena mungkin usahanya Ustadz Baiklah. sudah baik banget. Kita tidak akan mengecewakan. Salah banget. Tapi kok gitu kadang yang Tidak mengecewakan. apa-apa. Sony yang kasih. Ya udah karena sudah masing-masing dapat. sudah berusaha, alhamdulillah Ya. dapat 1 hijab Ya. dari istri saya, dari Fairuz Arafik. Terima kasih. Gak apa-apa salah, itu gunanya kita untuk belajar pagi hari ini. Tepuk tangan Ya. dong buat mereka. Kemungkinan dia salah karena grogi. Pastinya. Ya, silakan Karena duduk dekat kembali. Ustadz Ini sudah Maulana. kelewatan. Orang suruh duduk, nggak mau duduk-duduk. Iya, silakan duduk. Terima kasih untuk waktunya. Jamaah. Yeay. Mau lanjut lagi tausiahnya? Beneran mau lemes banget? Mau lanjut lagi? Oke, sekarang saya mau nanya sama Habib Bagir. Habib, mohon izin Habib. Habib, akhirnya ini yang ditunggu-tunggu sama jamaah yang ada di rumah nih. Apa sih tugas malaikat Jibril setelah Rasulullah wafat? Mohon penjelasannya ya Habib. Jadi malaikat Jibril lagi ngapain? Iya, lagi ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tugas malaikat Jibril alaihi salam sebagaimana setelah menyampaikan wahyu dan menuntaskannya ditutup oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tugasnya yaitu menyampaikan salawat dan salam yang disampaikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat hadis athbat, dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa waradallahu alayya ruhi hatta arada alaihi salam." Tidaklah seseorang yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salamnya. Dan Nabi SAW juga mengatakan, "Sallu alayya aina ma kuntum."
Salawatlah kalian dimanapun kalian berada. Fa inna salatukum ma'rudatun aliyya. Sebab salawat kalian akan disampaikan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam makna hadis ini siapa yang menyampaikan kepada Rasulullah? Siapa yang mengantarkan salawat dan salam dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak kita tadi baca salawat Badar dengan bintang tamu kita PT Menggelora, disampaikan langsung saat itu juga kepada Nabi Muhammad. Kalau perlu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu PT Menggelora mengucapkan salawat dan salam padamu. Ya Rasulullah, kalau perlu disebut nama kita satu persatu. Ya Rasulullah fulan bin fulan. Ya Rasulullah fulanah binti fulan. Mengucapkan salawat dan salam padamu ya Rasulullah. Maka apa? Rasulullah pasti akan menjawab salam kita. Sebab Rasulullah orang yang pertama kali mengajarkan kita untuk menjawab salam, sudah pasti Rasulullah SAW lah yang mengamalkan tersebut. Artinya setiap salawat dan salam kita disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ilmunya perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Biar kita dikenal sama Rasulullah. Biar kita diingat oleh Rasulullah SAW. Ini salah satu tugas malaikat Jibril menyampaikan itu semua kepada Nabi Muhammad SAW. Enak banget ya. Yang nyampeinnya pemimpin malaikat ini. Ini lebih daripada pengirim-pengirim jasa ini. Iya kalah. Yang nyampeinnya malaikat Jibril. Pemimpin para malaikat. Malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling enak. Biasanya suka ada yang kirim-kirim salam begitu ya. Iya. Aku biasanya. Kalau biasanya Ustadz Maulana yang nyampein ya. Siapa tahu ada yang mengiringin salam silakan. Biasanya sambil gitu. bertanya di Islami Tinda sambil kirim-kirim salam. Nanti Tapi langsung dijawab sama beruntung guru-guru juga kita. Ustadz. Kalau Ustadz yang nyampein mahal itu. Iya Ustadz yang nyampein Ustadz hebat Maulana, banget. siapa yang gak tahu Ustadz Maulana, Makanya. Masya Allah. Jadi tugasnya adalah menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang udah kita lakukan ya. Betul. Habib. Jadi setiap salawat kita pasti ada tahdirnya, ada absennya di sisi Rasulullah. Makanya baiknya kita berbanyak solawat ya Kepada Habib. Nabi Langsung Muhammad. disampaikannya sama malaikat Jibril. Masya Allah, jazakallah khair Habib. Jamaah! Sekarang saya mau ngasih kesempatan untuk bintang tamu kita untuk bertanya. Tapi bintang tamu kita dari PT Menggelora dulu nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Salah satu dari kalian? Oke, silakan. Kenapa kamu? Nggak tahu deh. Karena rambutnya lebih pendek. Karena daripada rambut kita. pendek. Harus Iya. ada alasannya. Harus ada Kenapa alasannya. ditunjuk? Kamu yang disuruh, lu aja, lu aja, lu Kan aja, ada lu aja. tiga. Iya. Kan ada tiga. Kenapa? Ya, Kenapa? Karena rambut dia Kenapa? paling pendek sendiri. Emang ada yang mau ditanyain. Oh, iya. Standar, Ustaz. Tapi it's fun, yo man. Oke, Yo, man. yo, 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 yo man, yo man. Yo man, silakan man. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tad, saya mau nanya, apa namanya? Kan, Ya. tar dulu, apa namanya? Katanya, saya pernah dengar malaikat Jibril kalau misalkan kita kotor nggak mau deket katanya. Emang benar? Maaf, emang Ada kamu ngerasa tidak diri suci. kamu kotor atau gimana? Enggak, pernah mendengar. belum suci. Atau belum Memiliki ada hadas keadaan. besar kali ya Hadas maksudnya ya, besar, hadas iya. besar ya. Gimana Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Ini pembelajaran besar buat kita. Sebenarnya ada 4 orang yang tidak didatangi. Salah satunya adalah orang yang berhadas besar. Makanya sekalipun berhadas besar, sebaiknya tetap berudu sebagai pengganti dulu, baru tertidur. Makanya dilarang tidur dalam keadaan junub. Sekali lagi, dilarang tidur dalam keadaan junub. Sekiranya, mohon maaf tidak sempat mandi junub, karena lagi junub, sebaiknya ditutup dulu sebagai berwudu untuk mengangkat hadas besar. Sebagai pengganti nanti subuh atau mau tahajud baru mandi. Jangan sekali-sekali kita tidur dalam keadaan junub atau sekali-sekali dalam keadaan junub. Saya kalau perihal tentang bersuci ini, saya senantiasa ingat guru kita Allah Yarham, Kiai Haji almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Yang setiap saya ketemu ingetin saya, Ustadz jangan lupa ya selalu ada selalu suci terus, ada wudhu terus, iya.
Itu pesan beliau. Saya kagum sama beliau. Karena beliau juga itu. Salah satunya adalah supaya kita dekat dengan malaikat terus. Yang kedua sebenarnya yang tidak didatangi adalah istri yang lagi menolak suami. Makanya saya itu terus terang tidak pernah marah sama istri saya sampai wafat. Tidak sempat, tidak sampai, pokoknya tidak pernah marah. Kenapa Ustadz? Karena saya tidak mau istri saya dilaknat malaikat. Masya Atau Allah. minta sesuatu yang kira-kira istri saya tidak sanggup menyanggupi, aku enggak mau. Contoh, tengah malam aku mau minum teh. Aku enggak minta tolong, bikin sendiri. Bikin sendiri. Karena istri saya di Makassar, saya di Ya makanya itu jauh nggak bisa, bukan karena nggak mau nyusahin. Sebenarnya Masya Allah. masih ada 2 lagi, biar jamaah Islami Tindak nonton terus Islami Tindak. Nanti kita angkat nanti di segmen-segmen berikut. Masya Allah, terima Atau kasih episode Ustadz berikutnya. untuk jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih, Tan. Jamaah. Kalau kata Ustadz nanti ada lagi tapi biar pada nonton. Nah sekarang biar saya yang nanya sama Ustazah Lulung. Ustazah, mohon izin Ustazah aku mau nanya boleh? Boleh. Ustazah silakan sini Ustazah. Aku pengen Alhamdulillah. tahu tugas Akhirnya malaikat Akhirnya aku Jibril. dipanggil juga sama kakak Sony. Ustazah tugas malaikat Jibril selanjutnya apa? Tadi kan Habib Bagir bilang sebagai pemimpin malaikat. Nah itu sebagai mengatur angin juga Ustazah. Nah, mengatur dirimu juga lah. Oh ya? Iya, Kalau gitu saya semakin kita ada di penasaran. sini. Nah. Mohon penjelasannya Ustazah. Insya Allah. Jazakallah khair. Jamaah. Yeay, Oh jamaah. yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Ya semangat Amma. Nah begitu dong. Kok malaikat menyaksikan loh. Kalau kita semangat insya Allah Allah berikan keberkahan. Amin Rabbil Alamin. Yes gitu. Jamaah, jamaah yang dirahmati Allah, subhanallah, apalagi ya namanya jamaah Islam itu indah yang sudah benar-benar sangat konsisten ya. Karena kita mengaji hari ini adalah untuk diri kita sendiri khususnya dan umumnya untuk kita semuanya. Ngomongin soal malaikat, mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Mari mencoba kita hafal namanya. Malaikat Jibril menyampaikan. Oh suara gue udah habis ya. Gak boleh. Kirain konsepnya gitu. Geber. Tadi Nas itu mau ngiringin tapi nggak tahu gimana caranya. Bingung dia, bingung. Pemirsa Islam tidak dirahmati Allah. Ada 4 panglima malaikat yang mengurusi urusan dunia. Jadi enggak hanya 10, enggak hanya 20, tapi sebenarnya banyak sekali. Do you understand? Melek, ngantuk. Ntar pulang-pulang nyuci, jangan lupa tuh cucian. Ya. Iya, ada 4 malaikat yang mengurusi urusan dunia. Menurut Ibnu Abi Hatim dan Abbas Syekh meriwayatkan dalam kitab Al-Uzma dan Al-Baihaqi dalam kitab Su'abul Iman. Bahwasanya 4 malaikat panglima ini, 4 malaikat yang keren ini yang tadi sudah diucapkan oleh guru kita tercinta, yaitu memiliki sangat-sangat sayap yang sangat banyak ya. Nah pertama adalah malaikat Jibril. Ngapain beliau? Alaihissalam Jibril mengatakan adalah dalam hadis ini beliaulah yang mengurusi urusan masalah masalah angin. Dan juga masalah tumbuh-tumbuhan. Jadi yang namanya angin nanti dia bergerak kencang atau pelan itu adalah urusan malaikat Jibril alaihissalam dan juga tumbuhan-tumbuhan. Karena apa? Ternyata di situ dinyatakan tumbuhannya berwarna-warni. Apel warnanya apa apel? Merah kayak jilbabnya, dia bingung. Masalahnya ada apel juga warnanya Oh hijau. iya juga sih ya. Maklum lah ya kan. Kalau saya taunya mata hijau ya kan. Ada mata apel yang nggak blitar. berwarna juga Ustazah. Ah, Ada apel yang nggak berwarna juga. apa tuh? Apelin istri. Iya. Maaf, kita lagi bahas malaikat. Tar dulu ya saya lagi ngomong jangan dipotong-potong. Heran. Yang pertama malaikat Jibril ya. Kedua ada malaikat Israfil sebagai panglima. Diserahi tugas menyampaikan perintah kepada mereka. Itu salah satunya kepada malaikat Jibril. Dan juga ada malaikat namanya ada malaikat Mikail. Subhanallah Mikail, Israfil dan juga Jibril dan juga ada malaikat maut. Nah, malaikat maut juga adalah mengurus semua urusan manusia. Pokoknya banyak malaikat. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 1 dan 2 Allah menciptakan malaikat dengan berbagai tugas, dengan banyak sayapnya. Dan subhanallah dalam kitab ini diperintahkan oleh para ulama kita, lihatlah kitab Jalaluddin Asyuti. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi malaikat apapun yang mengawasi kita, selain 4 malaikat ini, itu malaikat adalah mengawasi diri kita. Bahkan kita lagi nuntut ilmu nih hari ini, di Islam itu indah ya pemirsa, pun malaikat telah mengepakkan sayapnya melindungi para tolabul ilmi.
Nah, ibu nih ngentit duit suami nih, malaikat ngelihat. Ya, ibu belanja 10.000 ya kan. Bilangnya 12.000, 2.000 ngentit. Nah, ini ibu-ibu nih suka begitu tuh, ya. Ngaku, pernah nggak begitu? Ngaku. Oh, subhanallah, ini jujur. Malaikat seneng banget sama ibu yang Iya. jujur. Iya. Soalnya suka ngentit gitu loh. Ngambil gitu. Aku loh. senang kalau misalnya Ustazah ceramah kayak lagi dinasehatin mamaku aja. Oh, Iya. tua kali aku. Enggak lah. Jamaah. Yeay. Ustazah jangan kemana-mana. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari jamaah yang sudah ke media sosial Islam itu Indah. Sebelumnya saya panggil guru-guru kita Ustaz Maulana, Habib Bagir dan juga Ustazah Oki. Jadi sudah ada pertanyaannya nih dari jamaah Islam itu Indah. Langsung aja ya kita bacain ya. Dari Pia Octavialis 95. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Ada seorang istri berhutang tanpa sepengetahuan suaminya. Tapi uangnya dia pakai untuk menolong orang tua di kampung. Biaya sekolah adiknya dan juga menolong saudara yang lain. Soalnya penghasilannya hanya dari suami karena dia takut minta uang sama suami. Bagaimana solusinya dan hukumnya Ustazah? Mohon penjelasannya ya. Boleh dijawab sama Ustazah Oki? Silakan Ustazah. Betul, biasanya orang yang berhutang bukan biasanya pasti adalah orang yang kekurangan uang. Ketika dia berhutang, hati-hati berhutangnya kepada siapa? Kepada rentenir kah atau kepada siapa? Dan kemudian bagaimana cara ibu menggantinya nanti? Seorang perempuan itu mendapatkan harta pertama dari nafkahnya suami, kedua dari usaha yang diketahui oleh suami. Jadi kalau satu hari nanti tiba-tiba ibu terus berhutang, kalau suami tidak tahu, nanti ibu zolim pada suaminya. Maka itu menjadi sangat bahaya sekali. Dan itu artinya bahwa suami harus tahu apa yang kita lakukan, apalagi perkara uang teman-teman sekalian. Dan kemudian sekarang pertanyaannya, nanti kalau kita hutang suami nanggung atau tidak? Ibu ketahuilah bahwa ketika ibu berhutang mungkin karena misalnya ada satu kejadian suami nggak bisa nafkahi, nggak bisa makan, nggak bisa hidup dengan layak untuk anak istri. Ibu berhutang itu suami memang menanggung hutang karena itu perkara nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami. Tapi kalau ibu berhutang gunanya adalah untuk memberi barang-barang tertentu atau membantu keluarga yang lain, itu bukan bagian dari nafkah suami, artinya nanti ibu yang menanggung hutang ibu sendiri. Kecuali suami yang memberi santunan, berbaik hati memberi santunan kepada istri. Daripada itu semua lebih baik dari awal adalah jujur kepada suami karena nanti kalau nggak bisa bayar suami juga yang akan harus menanggung tunggakan atau hutang dari ibu. Jujur Ya, lebih seperti penting itu. ya Ustazah ya. Ya, Masya Allah, jazakillah seperti khair itu. Ustazah. Pertanyaan berikutnya ada dari @mas_yogi15. Assalamualaikum Ustadz, Ustadz saya bekerja di salah satu resto mie. Dan di saat goreng mie yang digoreng disisihkan oleh teman saya untuk dimakan sendiri. Ya Allah. Jadi dalam satu porsi itu berkurang untuk customer. Saya sudah melarang teman saya berulang kali. Tapi beberapa teman saya masih melakukan. Apakah gaji saya ini haram atau tidak? Wah ini kayaknya Ustazah Lulung cocok nih untuk jawab nih. Serem banget Ustazah. ya. Iya silakan Lagian Ustazah. mie orang main makan aja. Marahin Gimana Ustazah, sih? marahin. Iya, begini ya, saudara-saudara. Iyalah. Kalau kita ngomongin masalah nafkah, mencari rezeki, apalagi kita bekerja itu adalah fisabilillah. Tapi kalau ada caranya kayak begini bagaimana? Yang salah bukan yang bilangin, yang salah tadi makan mie. Ya pemirsa Islam itu indah. Apapun yang kita makan itu kan harus halal dan thayyibah, ya kan? Memang customer nggak tahu, tapi kan Allah Maha tahu. Sebaiknya jangan seperti itu. Tapi saya sudah bilang sama teman saya, apakah saya ikut dosa? Kita ketika bilang sama teman kita ini, itu adalah sebagian daripada dakwah kita. Jika dia menuruti akan hal itu bukan karena kita tapi karena Allah. Karena yang namanya dakwah bukan karena kita tapi karena Allah. Adapun kita yang sudah mendapatkan gaji itu Kak Soni, insya Allah tidak berdosa karena kita melihat kita udah nasihatin. Kecuali kalau kita diam aja. Tapi udah kita nasihatin masih juga ngeyel dan ngeyel saudara-saudara. Oh, ayo loh. Apakah gaji saya itu haram? Ya enggak lah. Karena dalam surat surat Fatir ayat 18 nyatakan apa? La taziru waziratun wizra uhra. Seseorang tidak memikul dosa orang lain. Ya makan mie dia masa yang dosa saya. Nggak boleh kayak gitu dong. Kok Terus saya yang kenapa Sonia dimarahin? dimarahin? Oh iya, Kok saya yang iya kan dimarahin? bukan nih Kak Soni yang ngomong sama tuh orang. Oh, bukan. Mas Yogi ya. Iya. Jadi Mas Yogi tenang, itu yang namanya haram, dia yang haram. Kenapa? Dia yang makan barang haram. Tapi terus nasihatin, jangan bosan. Watawa Masya sobil Allah. haki, watawa sobi sobri. Masya Begitu. Allah, makasih Ustazah. Iya. Pertanyaan Ada solusi selanjutnya. sih. Masakan mie buat temennya. Oh. Jadi beliin. Udah. Nanti saya kirimin mie-nya ya. Pertanyaan selanjutnya dari Novian Titrian. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, hukum seorang suami tidak memberi nafkah karena merasa istri bekerja. Dan kalau ada pun istri harus meminta
Ustadz Maulana gimana tuh kalau kayak gitu Ustadz Maulana? Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah. Di antaranya bukan aja nafkah lahir, begitu juga nafkah batin. Sekalipun istri itu bekerja, tetap suami memberi nafkah. Ada nafkah termasuk perhatian. Mohon maaf, sampai seorang laki-laki itu tidak boleh meninggalkan istrinya lebih dari berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan, dan mengatakan 6 bulan. Makanya sosok nafkah ini harus diminta. Boleh diminta. Boleh diminta. Bahkan suami yang pelit, dalam satu riwayat Indun bertanya kepada Nabi perihal suaminya yang pelit. Maka Nabi dia berkata, ya Rasul enggak apa-apa aku ambil. Tanpa sepengetahuannya. Kalau suami yang pelit tapi dia punya uang tapi dia pelit, bisa diambil sesuai dengan kebutuhan nafkah itu. Tapi tidak boleh mencuri suami ya. Nah, gak boleh ya Bu ya. Iya, kalau suaminya sudah jujur, suami selalu memberi nafkah, tapi istrinya aja rakus ngambil lagi. Astagfirullahaladzim. Dosanya 60 kali dosa pencuri. Istri yang mencuri uang suami 60 kali dosa pencuri. Tapi istri yang mengambil harta haknya dari suami yang tidak diberikan itu diperbolehkan. Nah, dan apalagi sebaiknya sosok istri mengingatkan senantiasa suami. Amin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Pertanyaan selanjutnya dari @sinta5066. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Apakah benar apabila orang yang masih memiliki hutang tidak boleh bersedekah? Apalagi hutang itu udah jatuh tempo, bayar dong. Kalau tidak boleh hukumnya kenapa? Dan bagaimana solusinya? Namun solusinya Habib Bagir. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang hutang harus kita gantikan, itu hukumnya wajib. Bicara sodakoh itu tatawu sunnah. Jadi dalam hukum saja sudah kalah. Yang namanya wajib lebih menang daripada sunnah. Artinya kita harus dan wajib untuk membayar hutang kita sebelum kita bersedekah. Ya, artinya jangan bersedekah dulu. Sebab ada kaidah dalam ilmu fikih, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya, dia tidak bisa memberi. Dikatakan orang yang sudah tidak punya, bukan tidak punya lagi, udah tidak punya hutang lagi. Nah, berarti kan dia tidak harus memberi. Jadi harus membayar hutangnya terlebih dahulu. Apalagi kalau berbicara sudah sampai jatuh tempo. Biasanya kadang suka ada orang begitu ya. Utangnya baik. Pas ditagih? Ditagihnya galakan dia. Galakan dia. Ya, harusnya mestinya ngutangnya galak, ditagihnya baik gitu ya. Terbalik mestinya, artinya ditunaikan. Nah, supaya kita memiliki rasa tanggung jawab. Sampai Nabi SAW berpesan, yaghfiru li syahid kulla dzambin illa dain. Semua orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid, berperang di jalan Allah, meninggal dunia dapat pahala besar luar biasa. Tapi dosanya semua diampuni kecuali satu, apa? Hutang. Jadi hutang itu tidak ada pengampunannya. Sampai pernah dalam satu riwayat, Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang masih memiliki hutang. Sampai ada jaminan orang lain yang mau menunaikan hutangnya, baru Nabi SAW mau menyolatkannya. Jadi wajib untuk dia menunaikan hutangnya terlebih dahulu, bukan untuk bersedekah. Bayar hutang dulu baru bersedekah. Betul. Masya Allah, terima kasih Habib. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan ke media sosial Islam itu Indah. Dan terima kasih guru-guru kita yang sudah menjawabnya. Nah setelah ini kita akan melanjutkan lagi bahasan kita mengenai tugas Jibril setelah Rasulullah wafat. Nanti akan dijelaskan sama Ustadz Maulana dan juga Habib Bagir. Nah ini nih kita akan mendengarkan kisah tauladan dari Ustazah Oki. Katanya sih menangisnya malaikat Jibril. Masya Allah, saya jadi penasaran. Pasti jamaah juga penasaran, makanya jangan kemana-mana. Dengan kisah toladannya. Masya Allah, kita semua rindu dengan kisah toladannya Ustazah Oki. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.